Deretan pelatih top Eropa yang layak gantikan Pioli di AC Milan bisa juara lagi? Melihat deretan pelatih top Eropa yang mungkin bisa dilirik AC Milan untuk gantikan peran Stefano Pioli usai hasil buruk yang diterima Rossoneri di Italia musim ini. Seperti diketahui, AC Milan sendiri baru saja menelan kekalahan telak di babak final Piala Super Italia kontra Inter Milan, Kamis 19 Januari lalu. Sebelumnya, AC Milan juga sudah dipastikan gagal mendapatkan gelar juara di Coppa Italia setelah kalah dari Torino pada babak 16 besar. Kini peluang AC Milan untuk meraih gelar juara hanya tersisa di ajang Liga Italia serta ajang Liga Champions, di mana Rossoneri berhasil melangkah ke babak 16 besar. Akan tetapi langkah AC Milan mempertahankan Scudetto musim lalu terbilang cukup berat, lantaran hingga pekan ke-18 masih selisih 9 angka dari Napoli di puncak klasemen. Sementara di ajang Liga Champions, AC Milan harus berhadapan dengan Tottenham dalam 2 leg pertemuan pada Februari dan Maret mendatang. Dengan buruknya performa AC Milan sepanjang musim ini, tak heran jika nama Stefano Pioli yang merupakan pelatih kepala Rossoneri saat ini tengah berada di ujung tanduk. Andai gagal membawa AC Milan kembali ke tren kemenangan usai 5 laga tanpa menang, bukan tak mungkin Stefano Pioli akan ditendang manajemen di San Siro. Untuk itu, berikut deretan pelatih top Eropa yang mungkin layak gantikan Stefano Pioli jika dipecat AC Milan. Thomas Tuchel. Nama pertama adalah Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman ini bisa jadi opsi pertama AC Milan jika mereka ingin memboyong juru latih yang punya pengalaman di Liga Champions. Sejak dipecat Chelsea pada tahun 2022 lalu, Thomas Tuchel belum lagi mendapat klub baru sampai sekarang. Secara pengalaman, Thomas Tuchel punya banyak jam terbang, termasuk meraih beberapa gelar juara mulai dari level domestik hingga Liga Champions. Selama masih menukangi Chelsea, pelatih berusia 49 tahun ini berhasil memenangkan gelar Liga Champions, UEFA Super Cup serta FIFA Club World Cup. Berbekal pengalaman serta gelar juara tersebut, jelas sosok Thomas Tuchel akan sangat tepat buat mengembalikan mentalitas pemenang skuad AC Milan. Luis Enrique. Berikutnya adalah Luis Enrique. Juru latih asal Spanyol ini punya rekam jejak tak kalah mentereng di kompetisi Eropa, terutama saat masih menukangi Barcelona. Sama seperti nama pertama, Luis Enrique juga masih berstatus pengangguran usai tak memperpanjang kontrak bersama timnas Spanyol usai gagal di Piala Dunia 2022. Walau gagal juara di level internasional, namun Luis Enrique punya banyak gelar juara bersama Barcelona. Total selama 3 musim melatih Barcelona, mantan pemain Real Madrid ini sukses mempersembahkan 3 gelar La Liga, 3 trofi Copa del Rey serta masing-masing 1 piala Super Copa de España, UEFA Champions League, UEFA Super Cup serta FIFA Club World Cup. Dengan prestasi mentereng tersebut, Luis Enrique dipastikan bisa membangkitkan DNA Liga Champions milik AC Milan yang telah lama tertidur. Mauricio Pochettino. Terakhir adalah Mauricio Pochettino. Berbeda dari 2 nama sebelumnya, Mauricio Pochettino mungkin pelatih yang minim gelar juara di level Liga Champions. Akan tetapi, Mauricio Pochettino dikenal punya kemampuan untuk memaksimalkan kemampuan skuad meski berisikan pemain-pemain underrated. Saat melatih Tottenham misalnya, Mauricio Pochettino berhasil meramu The Lily Whites dari hanya tim 10 besar jadi salah satu calon juara. Bahkan pada musim 2016-17 silam, Mauricio Pochettino sukses membawa Tottenham finish di urutan kedua Liga Inggris dengan hanya selisih 7 angka dari Chelsea sebagai juara. Raihan tersebut merupakan yang terbaik sepanjang sejarah Tottenham mentas di Liga Inggris, termasuk saat berada di bawah kendali Antonio Conte sejak musim 2021-22 lalu. Mike Maignan siap comeback perkuat Milan di laga kontra Tottenham.
Mike Maignan terus menunjukkan perkembangan positif dalam proses penyembuhan cederanya. Laporan terbaru menyebutkan jika kiper asal Prancis itu siap bermain lagi ketika AC Milan melawan Tottenham Hotspur di ajang Liga Champions bulan depan. Di musim 2022-23 ini, Mike Maignan tak bisa rutin membela AC Milan lantaran terganggu faktor cedera yang dideritanya. Di bulan September tahun lalu, saat membela timnas Prancis di laga persahabatan, kiper berusia 27 tahun itu mengalami cedera betis. Meski sempat sembuh sebentar, cedera betis itu akhirnya kambuh lagi dan Maignan pun bahkan harus gagal tampil bersama Prancis di Piala Dunia 2022 Qatar. Kini setelah hampir 3 bulan lebih berada di meja perawatan, Maignan dilaporkan berangsur membaik kondisinya. Seperti diberitakan oleh Sky Sport Italia, kondisi kebugaran Maignan disebut telah menunjukkan progres yang signifikan. Dan jika sesuai rencana, tim medis Milan memprediksi kalau sang kiper bisa comeback memperkuat klub ketika Rossoneri bertanding melawan Tottenham Hotspur di babak 16 besar Liga Champions. Laga leg pertama melawan Spurs akan berlangsung di San Siro pada tanggal 14 Februari. Kemudian leg kedua di Inggris berlangsung pada tanggal 8 Maret. Kembalinya Maignan di bawah mister gawang diharapkan mampu mengembalikan tembok kokoh pertahanan Milan. Sebab semenjak ditinggal sang kiper, sepanjang 2023 ini Rossoneri tak pernah mampu mencatatkan clean sheet dari 5 pertandingan terakhir. Tak lagi masalah gaji, hal inilah yang kini jadi pengganjal perpanjangan kontrak Leo. Rafael Leo dan perwakilannya terus bernegosiasi dengan AC Milan mengenai kontrak baru dan setelah tampaknya menyetujui gaji, poin terakhir yang mencuat adalah soal klausul pelepasan. Kontraknya saat ini di Milan akan berakhir pada Juni 2024 dan kemungkinan besar dia akan menandatangani kontrak jangka panjang baru di San Siro. Kedua belah pihak tampaknya sangat dekat untuk menyetujui kenaikan gaji yang akan mencapai 6 juta euro per musim ditambah bonus terkait kinerja. Namun, Tutto Mercato Web mengklaim elemen kontroversial terbaru dalam pembicaraan adalah seputar klausul rilis yang akan memudahkan klub Liga Premier untuk merekrutnya di masa depan. Klausul rilis saat ini mencapai 150 juta euro dan hanya berlaku selama beberapa minggu selama musim panas dan dilaporkan agen Leo ingin menurunkannya menjadi 80 juta euro yang jauh lebih mudah ditebus. Itu bukan sesuatu yang siap diterima Milan karena pada dasarnya akan menempatkan Leo di pasar transfer dengan harga yang kurang dari nilai transfernya saat ini. Untuk klub seperti Chelsea, Arsenal, Manchester United, dan Manchester City, angka 80 juta euro untuk pemain seperti Rafael Leo bukanlah harga yang mahal. AC Milan ingin menghapus klausul pelepasan sepenuhnya. Untuk saat ini, proses negosiasi bukan lagi tentang gaji, namun soal klausul rilis sang pemain yang dianggap terlalu murah untuk ukuran pemain yang berada di level Leo.